Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Saya Ruli Noviawan akan menjadi observer. Saya sedang Mendikbud. Saya Endah Triani Mendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ruli, saya dalam keadaan yang sehat dan baik. Alhamdulillah juga. Terima kasih Bu Cita waktunya. Dalam sesi coaching nanti yang akan dilakukan Bu Cita hari ini, nanti saya akan menjadi observer atau nanti yang mengamati sesi coaching yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Cita. Tapi sebelumnya nanti saya akan menjelaskan dulu ya tentang rubrik-rubrik penilaian yang nanti akan Bu Cita laksanakan ketika nanti melaksanakan coaching. Baik, Pak. Yang pertama adalah prinsip coach ya Bu Cita, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Ya, kemudian kompetensi inti coach yaitu kehadiran penuh, kehadiran aktif, dan nanti pengajuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan tentunya juga dengan teknik rasa. Ya. Kemudian jangan lupa nanti menerapkan alur tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Pak. Baik. Ya. Oke, jelas ya Bu Cita? Jelas, jelas. Ya, kemudian lanjut ini nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Cita. Kompetensi mana yang nanti akan dikembangkan Ibu Cita ketika nanti melaksanakan coaching Ibu Cita? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, saya ingin mengembangkan dua kompetensi Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua ada membuat pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Luar biasa sekali. Jadi nanti Ibu Cita akan mengembangkan mendengarkan aktif dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, betul, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu Cita, berdasarkan kompetensi ini, manakah kompetensi spesifik yang nanti akan atau ingin dikembangkan ketika observasi nanti, ketika melaksanakan coaching Ibu Cita? Oke, baik Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Dari mendengarkan aktif diharapkan saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat memaksimalkan potensi dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach Pak. Luar biasa sekali. Jadi nanti mengembangkan mendengarkan aktif ya supaya nanti bisa menggali potensi coach. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tolak ukur atau indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin didapatkan dalam proses percakapan nanti Bu Cita? Oke Pak, saya akan menerapkan alur tirta secara runtut Pak dan menggali ide-ide dari coach sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih ya. Berarti ini tadi memakai alur tirta ya, Betul, Pak. menggali ide-ide dari coach dan nanti coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Betul, betul. Oke, semoga nanti berdasarkan indikator-indikator yang ingin dikembangkan nanti bisa tercapai pada saat nanti melaksanakan coaching Bu Cita bersama coaching ya. Silahkan nanti bisa melanjutkan di sesi coaching Ibu Cita, dan nanti kita akan kembali lagi di sesi pasca observasi setelah Ibu Cita melakukan coaching. Terima kasih, mungkin cukup itu dulu dari saya Ibu Cita. Selamat melaksanakan coaching, nanti kita akan ketemu lagi pada saat pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Nuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Endah bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Cita, tadi habis dari kelas. Oh iya, Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu Endah sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Bu, sebelumnya ada yang ingin diceritakan sama Bu Endah, Bu? Jika saya kita sudah siap untuk karena kebetulan kayaknya hari ini saya mau sedikit Oke. ada beberapa permasalahan yang mungkin lagi saya hadapi terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oke, baik. Jadi saya itu merasa bahwa kemampuan literasi kita di kelas saya masih relatif rendah. Oh, begitu. Bu, dari nanti percakapan kita hari ini itu kira-kira tujuan apa sih yang akan Bu Endah capai dari percakapan kita? Oke, Bu Cita. Tujuannya adalah atau goal yang ingin saya dapatkan itu saya bisa menemukan strategi-strategi yang bisa saya terapkan di kelas biar minat siswa dalam membaca atau keterampilan literasi siswanya itu meningkat. Oke, berarti Bu Endah goal dari percakapan kita hari ini adalah menemukan strategi ya Bu ya, untuk meningkatkan minat literasi siswa di kelas. Oke, baik. Bisa diceritakan lagi Bu kondisi kemampuan literasi siswa di kelas itu seperti apa Bu? Jadi begini Bu Cita, kebetulan kan saya mengajar mata pelajaran IPA ya. Iya, jadi betul. dalam mengajar mata pelajaran IPA ini terus terang saya memang selalu berkaitan dengan literasi. Karena di materi saya itu ada materi literasi, ada materi praktek gitu. Dan ketika siswa praktek itu juga tahu kan literasi. Sebagai contoh misalkan ketika saya melakukan praktik kuning dengan materi tubuh misalkan, dan di situ kan otomatis saya akan membuat LKPD. Dan harapan saya dengan tujuannya saya membuat LKPD, siswa itu sebelum melakukan praktik itu mereka membaca dulu tuh LKPD-nya, nanti tujuannya apa, kemudian cara prakteknya bagaimana. Tapi real yang sendiri yang di lapangan yang saya rasakan kok anak-anak itu dikasih LKPD mereka sangat sungkan untuk membaca, bahkan mereka itu lebih suka bertanya, oh betul ini caranya gimana, ini diapakan kayak gitu. Jadi kok anak itu ya lebih suka bertanya daripada membaca. Oke, baik. Berarti harapan yang diinginkan oleh Bu Endah adalah setelah nanti siswanya dikasih LKPD itu nanti dibaca dulu begitu ya Bu ya. Kemudian dibaca dulu, setelah itu mungkin nanti ada yang ditanyakan dari apa yang sudah anak-anak baca seperti itu. Oke, betul. Bu, kira-kira ada nggak sih strategi untuk meningkatkan minat baca atau literasi siswa di sekolahnya Bu Endah, terutama di kelasnya Bu Endah itu apa aja? Bu Cita, terima kasih. Literasi itu kan penting ya Bu Cita ya. Menurut saya kenapa penting karena dengan mereka memiliki kemampuan literasi bahwa anak itu akan mudah memahami informasi yang mereka dapatkan. Betul. Gitu. Mereka juga tentunya bisa lebih berpikir kritis dan kreatif. Betul. Dari situ mungkin saya mencoba ini kira-kira kenapa sih ya kok anak didik saya itu literasinya ketika saya kasih LKPD atau bacaan mereka tidak minat. Dan saya pikir mungkin dengan siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda sih, profil belajar yang berbeda. Betul. Mungkin ada yang profil belajar itu memang dia itu lebih ke auditory yang mendengarkan, mungkin ada yang lebih kinestetik atau sesuatu betul. Nah dari situ mungkin saya berpikir seperti ini Bu Cita, mungkin ketika saya memberikan materi atau memberikan LKPD yang saya kasihkan itu nggak cuma bentuknya teks mungkin Bu Cita. Mungkin untuk memfasilitasi anak dengan daya belajar auditori bisa saya kasih mungkin literasi video, kemudian anak dengan daya belajarnya itu mungkin visual saya bisa kasih LKPD-nya itu bentuknya gambar. Baik. Berarti strategi yang dilakukan oleh Bu Endah yang pertama adalah mungkin menganalisis profil belajar itu ya Bu ya. Dengan menganalisis profil belajar, Bu Endah dapat menentukan konten apa yang akan Bu Endah sajikan dalam LKPD. Jadi kalau misalkan visual nanti dikasihnya mungkin PPT atau PDF gitu ya Bu ya. Kalau misalkan nanti yang auditori nanti dikasih dengan video dari YouTube seperti itu. Oke, mungkin ada hal lain yang dilakukan lagi Bu? Oke, mungkin selain itu ya saya
Oke, luar biasa ya Bu. Jadi selain menganalisis gaya belajar, itu nanti Bu Endah juga akan membuat kelas teks begitu. Oke, baik Bu. Kira-kira untuk mendukung strategi yang Bu Endah tadi paparkan, itu siapa saja Bu, atau apa aja yang bisa mendukung strategi tersebut? Iya, oke baik. Jadi Bu Endah menginginkan dukungan dari siswa, kemudian dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan kemudian dari wali kelas ya Bu ya. Oke baik Bu. Kira-kira kapan nih Bu strategi yang Bu Endah tadi paparkan akan dilakukan oleh Bu Endah? Segera mungkin. Oke baik. Iya baik. Oke baik Bu Endah, berarti kita nanti ketemu lagi ya Bu ya, ngobrol lagi untuk melihat perkembangan dari misalnya Bu Endah, apakah minat literasinya sudah meningkat dari strategi-strategi yang tadi Bu Endah akan lakukan. Oke baik Bu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga nanti strategi yang Bu Endah nanti akan laksanakan berjalan dengan lancar. Oke baik. Sekian Bu. Nanti saya kabarin lagi ya Bu Cita. Oke baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruli. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sesi pasca coaching ya. Setelah tadi melakukan pengamatan dan observasi, kita melakukan coaching bersama. Baik Pak. Dari sesi coaching yang sudah dilakukan Bu Cita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Pak, silakan. Yang pertama, dari sesi coaching yang sudah dilakukan terkait dari sesi yang dilakukan oleh Bu Cita, apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching dan bagaimana indikator pencapaiannya. Oke baik Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak. Yang sudah diterapkan Betul. Iya Pak. Ini yang pertanyaan kedua Bu Cita, dari sesi coaching yang sudah dilakukan, kira-kira berapa skala performa penilaian dalam coaching tadi? Kalau misalnya skala penilaian 1 sampai 10, itu kita berapa? Ya baik Pak. Saya kira dari sesi coaching yang sudah saya lakukan tadi, mungkin berada di skala 8 nih Pak, nggih. Luar biasa sekali, skala 8. Terus saya pengen tanya lagi nih Bu, Pak. bagaimanakah atau bolehkah saya menyampaikan dari pengamatan ya Bu ya? Saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya ketika Ibu Cita tadi melakukan coaching. Tadi Ibu Cita sudah bagus melakukan coaching yang dan juga Ibu Cita juga sudah mengembangkan kompetensi inti yang sudah diterapkan mendengarkan hasil dan membuat pertanyaan yang terbentuk sehingga tadi Ibu Cita bisa menggali potensi dan sehingga juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Kemudian saya mengamati tadi juga Pak Bu Cita sudah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan
menurut saya nggih, standar yang lebih tinggi dari skala penilaian ibu kita tadi. Kalau tadi di skala penilaian ibu kita di skor 8, mungkin itu lebih tinggi lagi lah, 9 ke atas kalau menurut saya begitu. Terima kasih Pak Aruli. Berdasarkan ini, kemudian ini berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh ibu kita? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi yang sudah saya kembangkan kan ini ada 2 ya Pak ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, terus yang kedua ada membuat pertanyaan bobot. Dan yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi dengan kehadiran penuh atau kesadaran penuh menggunakan metode mindfulness, yaitu menggunakan teknik stop Pak. Ya, berarti yang ingin kembangkan ada melaksanakan teknik stop atau main. Betul Pak, betul. Berarti harapannya ke depan nanti kita bisa memaksimalkan coaching lagi gitu. Nanti bisa lebih mengembangkan proses yang ada pada kita. Dan semoga proses ini dapat membantu kita untuk melakukan coaching ke depannya nanti lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih Pak Aruli. Mungkin dari saya cukup sekian gitu. Kita terima kasih sekali. Sama-sama Pak Aruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa.